Sejarah Kesultanan Yogyakarta tidak lepas dari Kerajaan Mataram Islam yang pernah ada di Pulau Jawa. Penyebutan Mataram Islam sendiri diberikan untuk membedakannya dengan Kerajaan Mataram kuno yang bercorak Hindu-Buddha yang pernah ada di Pulau Jawa. Kata Mataram sendiri diambil dari bahasa Sangsekerta, yaitu mata, yang berarti ibu, dan aram, yang berarti hiburan dan persembahan, sehingga Mataram diartikan persembahan kepada Ibu Pertiwi. Pada awalnya, Kerajaan Mataram adalah suatu kadipaten dalam kawasan Tanah Tarik Alas Mentaok. Kawasan ini diberikan Raja Pajang Sultan Hadiwijaya kepada Ki Ageng Pamanahan dan putranya Pangeran Sutawijaya. Adapun pemberian kawasan tersebut kepada Ki Ageng Pamanahan dan putranya, sebagai balas jasa Sultan Hadiwijaya atas keberhasilan mereka memadamkan pemberontakan Arya Penangsang, Adipati Jepara. Dalam perkembangannya Kadipaten Mataram menjadi daerah yang subur dan makmur. Ketika Kerajaan Pajang mengalami kemunduran, putra mahkota Pangeran Benowo, memberikan kekuasaan pada saudara angkatnya Pangeran Sutawijaya. Pangeran Sutawijaya kemudian mendirikan Kerajaan Mataram Islam sekitar abad ke-16 dan ia menjadi raja pertama, dengan gelar Panembahan Senopati. Ibu kota Kerajaan Mataram Islam semula berada di wilayah Kota Gede Yogyakarta. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, ibu kota kerajaan berpindah ke Kerto, kemudian pada masa Amangkurat pertama memindahkan ibu kota kerajaan ke Pleret. Kerajaan Mataram Islam mengalami puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Agung atau Raden Mas Rangsang. Pada masanya kekuasaan Mataram Islam membentang hampir seluruh Pulau Jawa, sebagian Jawa Barat dan Madura. Sultan Agung sangat membenci VOC, sejarah mencatat ia menyerang kedudukan VOC di Batavia pada tahun 1628 dan 1629. Sultan Agung juga membuat kalender Jawa berdasarkan perpaduan Islam dan Hindu. Dalam sastra ia menciptakan naskah sastra Gending. Pada masa pemerintahan Amangkurat pertama terjadi pemberontakan Trunojoyo dari Madura. Tahun 1677 Keraton Pleret diserang dan berhasil dikuasai pemberontak. Sultan Amangkurat pertama berhasil meloloskan diri beserta keluarga dan bangsawan lainnya. Sultan Amangkurat pertama jatuh sakit dan meninggal dalam pelarian. Sebelum wafat, Sultan Amangkurat pertama berpesan pada putranya agar bekerja sama dengan VOC merebut kembali Keraton Pleret dan melanjutkan Kerajaan Mataram. Pemberontakan Trunojoyo akhirnya berhasil ditumpas dengan dapat direbutnya kembali Keraton Pleret oleh pasukan gabungan Mataram dan VOC pada tahun 1680. Trunojoyo berhasil ditangkap dan dihukum mati. Setelah memulihkan keadaan, Sultan Amangkurat II memindahkan ibu kota kerajaan ke Kertosuro, pada tahun 1680. Pemberontakan Trunojoyo menandai Kerajaan Mataram Islam mengalami masa perselisihan antar bangsawan dan berujung pemberontakan. Pada tahun 1740, terjadi peristiwa geger pecinan di Batavia. Perselisihan antara etnis China dan VOC menimbulkan pembantaian massal etnis China oleh pasukan VOC di Batavia. Peristiwa ini menimbulkan gerakan pemberontakan etnis Cina terhadap VOC. Di daerah pesisir Jawa pemberontakan etnis Cina mendapat dukungan dari kalangan bangsawan dan penduduk Kerajaan Mataram. Pemberontakan etnis Cina dan pasukan Jawa ini dipimpin oleh Pangeran Said atau Pangeran Sambernyowo, Raden Mas Grendi atau Sunan Kuning dan Kapitan Sipanjang. Pasukan mereka disebut Pasukan Kuning. Sultan Pakubuwono II sendiri pada awalnya memberi dukungan pada pemberontakan ini. Hal ini dia buktikan dengan mengirim pasukan Mataram membantu pasukan Kuning menyerang pertahanan VOC di Semarang. Namun karena situasi politik dan tekanan, Sultan Pakubuwono II menarik dukungannya dan berpihak pada VOC. Hal ini tentu menimbulkan kekecewaan bagi para pemberontak. Kini mereka pun harus melawan VOC dan pihak Kerajaan Mataram. Peperangan ini, di kemudian hari disebut Perang Jawa Kedua, yang berlangsung pada tahun 1740 sampai 1742. Pada tanggal 9 Oktober tahun 1742, pasukan gabungan etnis Cina dan Jawa menyerang Istana Kertosuro. Mereka berhasil membobol benteng istana di sebelah utara dan memasuki istana. Sultan Pakubuwono II, keluarga dan kalangan istana telah meninggalkan istana. Setelah Kertosura jatuh kepada pasukan Kuning, Raden Mas Grendi atau Sunan Kuning diangkat sebagai raja.
dengan gelar Amangkurat V. Tak lama setelah itu pasukan kuning menyerang VOC di Semarang kembali, namun dapat dipukul mundur. Sultan Pakubuwono II yang lari ke Magetan kemudian menghimpun kekuatan kembali bersama pasukan VOC dan bantuan pasukan Adipati Cokroningrat dari Madura. Pada tahun 1743, pasukan koalisi menggempur Kertosuro dan dapat merebutnya kembali. Sunan Kuning menyerahkan diri bersama para pengikutnya, ia kemudian dibawa ke Batavia dan diasingkan ke Sri Lanka. Sementara Pangeran Said tetap melanjutkan pemberontakan melawan VOC dan pamannya sendiri, Pakubuwono II. Setelah kembali dapat merebut Kertosuro dan mengendalikan keadaan, pada tahun 1745 Sultan Pakubuwono II memindahkan ibu kota kerajaan Mataram ke Desa Sela, yang kemudian diberi nama Surakarta. Desa Sela di kemudian hari dikenal sebagai Solo. Sejak VOC membantu kerajaan Mataram dalam memadamkan pemberontakan-pemberontakan, yang dimulai dengan pemberontakan Trunojoyo pada masa Amangkurat pertama, hingga pecinan, kerajaan Mataram harus merelakan satu persatu wilayahnya dikuasai VOC. Di daerah yang dikuasainya, VOC bertindak kejam pada rakyat dan ikut juga mencampuri urusan kerajaan. Sementara Sultan Pakubuwono II hanya diam dan cenderung mengikuti. Sebagai akibat dari sikap Sultan Pakubuwono II tersebut, semakin memicu perselisihan di kalangan istana dan akhirnya menimbulkan pemberontakan-pemberontakan lainnya. Tuntutan untuk kembali pada era kejayaan Kerajaan Mataram, yang merdeka dan berdaulat sebagai suatu kerajaan besar terus dilakukan oleh beberapa kalangan istana dan rakyat. Ketika daerah Sukawati dikuasai pemberontak, Sultan Pakubuwono II mengadakan sayembara pada kalangan istana. Barang siapa yang mampu menguasai dan mengembalikan daerah Sukawati pada Mataram, akan diberikan tanah yang luas dan sejumlah uang. Pangeran Mangkubumi putra mendiang Sultan Amangkurat IV dan saudara Pakubuwono II, berangkat bersama pasukannya merebut Sukawati. Berkat kecerdikaannya daerah Sukawati berhasil kembali pada Mataram. Namun keberhasilan Pangeran Mangkubumi harus berakhir kekecewaan ketika apa yang dijanjikan kakaknya Pakubuwono II tak jadi diberikan. Sultan Pakubuwono II termakan hasutan Patih Prigindono dan VOC, tanah yang dijanjikan diberikan pada VOC. Harapannya membangun kekuatan dengan daerah yang dijanjikan untuk melawan VOC terpaksa kandas. Pangeran Mangkubumi kemudian meninggalkan istana bersama pasukannya untuk melakukan pemberontakan. Bersama Pangeran Said atau Samber Nyowo mereka memimpin pasukan menyerang VOC dan Mataram, dengan tujuan mengembalikan kerajaan Mataram yang bebas dari koloni asing dan bukan hanya boneka seperti saat ini. Pada tahun 1749 pecah pertempuran besar di tepi Sungai Bogowonto. Pasukan Pangeran Mangkubumi dan Pangeran Said atau Samber Nyowo berhasil menghancurkan pasukan koalisi VOC dan Mataram di bawah pimpinan Kapten Krek. Kekalahan ini semakin menyudutkan posisi VOC dan Mataram di mata rakyat. Sebaliknya kemenangan ini membuat pemberontakan Pangeran Mangkubumi dan Pangeran Said semakin mendapat dukungan rakyat Mataram. Pada tanggal 11 Desember tahun 1749 Sultan Pakubuwono II menyerahkan keamanan dan kedaulatan Mataram pada VOC. VOC kemudian mengangkat putra mahkota sebagai Pakubuwono III. Tak lama berselang Pakubuwono II tutup usia karena sakit. Satu hari sebelum penobatan Pakubuwono III Pangeran Mangkubumi mengangkat dirinya sebagai Pakubuwono III dan beribu kota di daerah Benaran. Jadi ada dua Pakubuwono III, yang satu Sri Susuhunan Pakubuwono III di Surakarta. Dan yang satu Pakubuwono III di Benaran. Rakyat menjadi bingung karena dualisme kepemimpinan, sedangkan bagi VOC apa yang dilakukan Pangeran Mangkubumi membuat mereka resah, ditambah pemberontakan yang tak mampu mereka atasi. Pada masa kepemimpinan Gubernur VOC di wilayah Semarang Nicholas Harting, diadakan perundingan damai antara Kerajaan Mataram Surakarta dan Pangeran Mangkubumi. Tanggal 13 April tahun 1755, perdamaian itu terjadi dan dikenal dengan Perjanjian Giyanti atau Paligan Nagari, yaitu pembagian wilayah Mataram menjadi dua Kesultanan Surakarta dan Pangeran Mangkubumi diberi wilayah barat, untuk membangun kerajaannya. Pangeran Mangkubumi kemudian membangun kerajaannya di wilayah Hutan Beringin. Ia menjadi raja pertama dengan gelar Sri Sultan Hamengkubuwono I. Adapun nama kerajaan itu adalah Ngayogyakarta Hadiningrat atau Yogyakarta.
Perjanjian Giyanti menjadi babak baru peradaban di bumi Mataram dan menandakan kerajaan Mataram yang satu telah berakhir. Hal ini terjadi dengan terbaginya kerajaan menjadi Kasultanan Surakarta dan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Demikianlah ulasan singkat sejarah berdirinya Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat atau Yogyakarta. Nantikan video-video yang lain dari Petrus Bams Channel yang membahas seputar kultur, budaya, pesona alam dan sejarah.